Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan mencoba membahas bagaimana mengisi sasaran kinerja pegawai atau disebut dengan SKP yang sesuai dengan PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Ini pedoman penyusunan sasaran kinerjanya, dan ini Anda bisa mendownload di website. Ini sudah banyak website yang bisa diunduh untuk pedoman ini. Tapi di sini kita tidak akan membahas ini, tapi kita akan membahas bagaimana mengisi SKP-nya melalui template dari Excel. Sebagai disclaimer bahwa pengisian ini saya coba buat berdasarkan pemahaman yang saya buat. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon bisa diperbaiki atau bisa direvisi. Ini adalah template dalam Excel ya, software Excel yang saya dapatkan dari pusat. Dari Universitas Trunojoyo di sini. Kemudian di sini ada beberapa sheet di template ini. Yang pertama, sheet pertama adalah tentang rencana SKP JF. Kemudian di sini yang sheet kedua penetapan SKP JA dan JF. Kemudian sheet kedua lampiran JF. Kemudian ini ada ref. Nah, ini yang ref ini saya juga nggak paham. Ini kalau saya melihat ini diabaikan saja. Kemudian yang ketiga, ini ada 3 titik penilaian SKP JAJF. Kemudian keempat, SKP PP 30. Kelima, laporan dok penilaian kinerja. 6, SKP PP 46. Dan ketujuh, integrasi. Sebelum kita mengisi ini, kita harus paham tentang IKU rektor. Ini adalah IKU Fakultas Pertanian yang diturunkan dari IKU rektor yang kami dapatkan dari pimpinan dekan sebelumnya pada tahun lalu yang mengisi IKU ini. Kemudian IKU ini ada mulai dari IKU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kemudian IKU ini juga dimasukkan, kalau di Trunojoyo dimasukkan ke dalam sistem informasi Marlena untuk mendapatkan hasilnya gitu. Di sini saya juga sudah mencoba menggabungkan target IKU, baik itu IKU dekan. Di sini ada keterangan ya, IKU dekan, ataupun di sini IKU yang dari Wadek 1, 2 dan 3 serta prodi yang saya ambil dari Marlena. Kemudian di sini saya mencoba menggabungkan antara IKU tersebut dengan aktivitas dosen. Nah, itu yang ada di sheet ini. Jadi di sini aktivitas dosen yang ada di dalam PAK coba saya kaitkan dengan IKU UTM. Nah, kalau ini IKU UTM kan, ini IKU unit, IKU fakultas. Ya, jadi di sini contohnya studi doktor. Nah, itu masuk ke IKU persentase dosen tetap berkualifikasi S3 memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi yang diakui oleh industri. Kemudian contohnya di sini mengajar. Di sini dikaitkan dengan IKU presentasi mata kuliah S1 dan diploma yang menggunakan pemecahan kasus atau case method dengan project based learning sebagai bagian bobot evaluasi ini.
Begitu juga untuk kegiatan aktivitas yang lain, itu bisa dilihat di ke bawah ini. Contoh yang lain di sini seminar mahasiswa itu dikaitkan dengan presentasi lulusan S1 yang menghasilkan paling tidak 20 SKS. Nah, begitu juga kegiatan yang lain untuk dosen. Misalnya di sini untuk karya ilmiah. Ya. Ini buku atau diktat yang dihasilkan dosen masuk ke IKU ini, presentasi dosen yang berkegiatan di Dharma di kampus lain. Kemudian misalnya di sini untuk artikel ilmiah dalam bentuk jurnal, baik jurnal internasional maupun nasional, itu masuk ke IKU ini, jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat direkognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Jadi mengkaitkan aktivitas itu dengan IKU rektor. Dan seharusnya ini bisa dibuat dalam matrik dan atasan langsung yang bisa mengkaitkan ini dengan IKU, terutama untuk tendik. Setelah paham keterkaitan IKU dengan aktivitas yang nanti dalam rencana kinerja ini, kita bisa mengisi template ini. Yang perlu diperhatikan bahwa yang perlu diisi di sini adalah yang sheet pertama, yaitu rencana SKP JF. Jadi pertama di sini saya melakukan aktivitas kuliah. Nah, di sini ada kuliah di sini. Dalam rencana kinerja ini untuk bahasa yang ditulis itu adalah bahasanya pencapaian. Jadi di sini misalnya kuliah itu rencana kerjanya ini, dari kuliah itu mahasiswa dapat memahami materi kuliah untuk kuliah pengelolaan kawasan pesisir terpadu, dinamika populasi ikan, kemudian analisis sistem, pemetaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis penelitian. Jadi di sini beberapa kuliah saya jadikan dalam satu rencana kerja. Lebih jelasnya penulisan bahasanya bisa ini contoh. Jadi di sini dijelaskan bahwa SKP yang sekarang ini, ya ini rencana kinerja pada SKP harus dituliskan dalam bahasa pencapaian atau hasil kerja, bukan aktivitas maupun kategori pekerjaan. Jadi contohnya di sini, jadi yang kita menuliskan rencana kerja itu bahasa pencapaian, bukan aktivitas atau kategori. Contohnya di sini di pedoman ini ada permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat. Jadi bukan pakai yang aktivitas seperti ini, menyusun materi sosialisasi aplikasi SIMBG, bukan ini. Atau bukan yang kategori seperti ini, layanan penerbitan PBG. Contoh yang lain di sini sepertinya ini, pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIMBG untuk penerbitan. Jadi sini bahasanya adalah bahasa pencapaian. Untuk kita sebagai dosen, kita bisa menggunakan bahasa seperti ini, bahwa mahasiswa dapat memahami materi mata kuliah manajemen perikanan berbasis ekosistem, kemudian ekowisata perairan penggunaan dengan menggunakan konten potensi Madura. Jadi di sini ini sesuai dengan IKU ini. Jadi dua aktivitas ini mengajar ini target IKU-nya sama. Ya. Kemudian setelah mengisi ini kita ke kanan, kita juga harus isi ini kuantitas, kualitas, dan waktu. Ya, bahwa di sini kualitas itu bisa karena mengajar ini bisa hubungannya dengan SKS. Di sini saya jumlah beban mengajar. Ini. Kemudian di sini karena untuk mata kuliah ini targetnya 14, di sini targetnya saya tulis 14.
SKS. Ya. Kemudian kualitas tingkat kesesuaian. Di sini saya menggunakan bahasa tingkat kesesuaian penggunaan metode pembelajaran berbasis penelitian dan pengabdian. Ya, karena ini targetnya rencana kinerja adalah mata kuliah ini berbasis penelitian dan pengabdian. Tapi kalau yang kedua ini targetnya adalah rencana kinerjanya penggunaan konten potensi Madura. Nah, ini melihat di mana itu melihat di IKU ini yang sudah coba saya bagikan. Nih. Jadi sudah saya hubungkan ini antara IKU dengan rencana kinerja. Kemudian waktu di sini waktu lama ya, 6 bulan karena 1 semester ya. Pakai di sini saya pakai bulan, mungkin beberapa rekan-rekan bisa pakai pertemuan ya. Kemudian di sini yang kedua hampir sama, cuman untuk mata kuliah 2 mata kuliah ini saya hanya 4,5 SKS. Untuk kualitasnya tingkat kesesuaian metode pembelajaran menggunakan konten potensi Madura. Ini target saya hanya 90-100%. Kemudian di sini untuk yang lain aktivitas yang berupa mahasiswa, bimbingan mahasiswa ya, berupa PKL itu bahasa rencana kinerjanya saya menggunakan ini ya, mahasiswa mendapat bimbingan PKL sebanyak 14 orang. Nah, itu cantolan IKU-nya di sini presentasi lulusan S1 yang menghabiskan paling tidak 20 SKS. Ini bisa dilihat di Excel yang tadi hubungan antara IKU dengan aktivitas tadi. Nah, kemudian ini kuantitas dan kualitasnya. Begitu juga untuk aktivitas yang lain. Ini untuk pelaksanaan seminar, kemudian ini mendapatkan bimbingan dalam menghasilkan skripsi. Jadi IKU-nya dapat dilihat semua, dapat dilihat di Excel yang tadi. Nah, kemudian ini juga dokumen ujian, menguji ya. Kemudian ini sertifikasi kompetensi. Ini IKU-nya persentase dosen berkualifikasi S3 dan memiliki sertifikasi kompetensi. Kemudian ini membuat buku, ini artikel, dan ini pengabdian. Terutama yang untuk dosen itu. Jika ada pejabat selain dosen, misalnya prodi, kemudian kajur ataupun wadek, nah itu bisa ditambahkan rencana kinerja sesuai dengan tanggung jawab jabatannya, dan ini juga ada di dalam IKU yang tadi. Nah, ini karena di sini saya sebagai Wadek 2, IKU Wadek 2 yang saya masukkan di sini. Itu semua, kemudian sampai di sini tambahannya adalah sebagai Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian. Beserta juga target dan persentase dan waktunya. Kemudian setelah ke sheet ini, kita ke sheet 2 yang harus kita isi. Nah, karena ini semuanya sudah link, otomatis semua di sini ini sudah mengikuti sheet yang pertama. Ya. Jadi kalau kita cermati di sini, ya, ini sudah ikut yang sheet pertama tadi, semua. Nah, cuman di sini yang perlu kita isikan itu adalah nilai maksimum minimum dari target ini. Jadi di sini misalnya saya untuk kuliah, karena asumsi saya bahwa kuliah itu tidak boleh kurang, jadi antara minimum dan maksimumnya sama-sama 14. Nah, kemudian di sini target kesesuaian dengan metode pembelajaran berbasis penelitian ini minimum 90, maksimum 100. Atau mungkin kalau bisa di sini misalnya kurang dari 90 ya dipersilakan. Ini dosen masing-masing yang bisa memberikan target minimum atau maksimumnya. Nah, ini waktunya untuk pelaksanaan. Kemudian ini sama yang ngajar ya. Kemudian ini membimbing mahasiswa, target dari 14 mahasiswa, minimum yang lulus 10, kemudian 14.
kemudian ini seminar dari target 5, harapannya 2 minimum bisa seminar, 5 kalau bisa maksimumnya 5. Kemudian ini bimbingan skripsi dari 5 orang, target minimum 2, kemudian 5. Begitu juga untuk yang lain. Nah, kemudian di sini kalau saya untuk buku ini saya pakai target prosentase. Jadi misalnya di sini target buku itu selesai 70% atau 100%. Nah, begitu juga untuk artikel di sini saya pakai persen, atau juga beberapa rekan-rekan kalau beberapa artikel dijadikan satu, ini bisa jumlah artikel yang publish. Ini untuk sheet yang kedua. Jadi sebenarnya secara prinsip bahwa kita sudah secara garis besar sudah menyelesaikan ini. Ya, tinggal bagi untuk yang dosen itu ada lampiran JF. Jadi yang mempunyai jabatan fungsional ini yang juga perlu dilengkapi. Nah, jadi yang tadi kalau yang ini itu sudah link ya, tapi untuk butir kegiatan dan yang kegiatan dan output ini ya, 2 sheet ini itu bisa melihat ke pedoman PAK ini ya. Jadi berapa sih nilainya kuliah, berapa nilainya ngajar ya, untuk jabatan lektor kepala, asisten ahli, atau berapa penelitian, itu pedomannya PAK tuh. Jadi sheet ini kita isi sesuai dengan penilaian PAK. Kemudian selanjutnya kita yang ref ini diabaikan saja. Kemudian ke 3 penilaian SKP JAJF di sini. Nah, ini otomatis sudah link ke sheet yang depan tadi ya, bahwa di sini ini yang perlu diperhatikan, ini realisasi ini. Nah, seharusnya realisasi ini yang mengisi ini realisasi adalah jabatan penilai kinerja, atasan langsung ini. Tapi di sini coba kita isi ya, kita bisa isi. Nah, ini kalau sesuai 14 ini baik. Tapi misalnya coba di sini saya isi 10. Nah, di sini akan kurang ya. Karena ini kuliah 14 ya, harus 14. Kemudian ini persentase dari target hanya 90% yang tingkat, atau mungkin kalau di sini ternyata saya hanya 70%. Nah, kita lihat di sini ya, ini kondisinya. Begitu juga untuk yang lain. Ini PKL misalnya dari 14 ternyata 10. Nah, tapi ternyata di sini yang lulus hanya 5. Kita coba kalau ganti 5 ya, ini akan sangat kurang ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan pengisian ini yang isi atasan langsung. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencoba mengestimasi mengisikan sehingga akan ketahuan total nilai nanti di bawah. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan untuk waktu dan kualitas ini, boleh seandainya memang tidak perlu waktu atau kualitas, ini boleh dikosongi juga ya, itu. Kemudian nilai ini akan masuk ke nilai akhir. Nah, ini adalah rata-rata dari nilai atasnya. Nah, kemudian yang bawahnya ini untuk yang tugas tambahan, kemudian bawahnya ini total rata-rata dari kedua nilai ini. Ini SKP kita berarti nilai dari SKP 93,3. Nah, yang perlu diperhatikan yang sering terjadi kasus itu, hati-hati kalau misalnya dari template ini ingin menghapus ya, ingin menghapus atau ingin mengurangi atau menambah, itu yang perlu diperhatikan. Bahwa kalau ingin misalnya mendelete yang ini ya, nah, misalnya di sini kuliah saya jadikan 1 saja, nggak perlu 2. Nah, ini kalau ingin menghapus, dipastikan ini mulai dari awal dihapus, klik kanan ya, del. Nah,
Kemudian ini nanti jangan lupa mengganti angka-angka ini, karena angka-angka ini di dalam rumus itu nanti akan mempengaruhi. Ya. Kemudian di sini kita ke sheet yang kedua, kita lihat ini, ya, dia akan yang baris 2 akan rusak. Nah, ini juga di delete kalau ingin menghapus. Ya. Kemudian di penilaian ini juga dihapus karena ini juga akan rusak. Nah, ini untuk menghapus di tengah-tengah, ya. Kemudian pastikan bahwa nilai ini nomor urut juga dirubah semua sampai ke bawah. Nah, ingat diperhatikan jangan sampai ada dua nomor yang double gini karena akan bermasalah di penilaian, ya, karena di rumus itu juga akan berhubungan dengan nomor ini. Nih, jangan sampai salah. Ini nomornya dirubah, nah, karena kalau nomor ini tidak link, ya, saya tidak link kan ini. Nah, ini semua sampai terutama yang 1, 2, dan 3, kuncinya di 3 ini, ya. Kemudian jika terjadi kasus seperti ini, ya, tadi kan sudah kita hilangkan, ya, kita hilangkan. Tapi kemudian di sini ternyata nilai rusak. Nah, di sini yang perlu kita cermati bahwa di dalam sheet ini ada banyak kolom-kolom yang disembunyikan untuk perhitungan, ya. Oleh karena itu kita harus mengecek di kolom-kolom mana yang bermasalah. Jadi coba gini, A, B, C, D, D-nya hilang. Nah, ini kita bisa buka. Nah, ini yang E, kita bisa lacak mana yang bermasalah, ya. Ini C, ini D, E, F. Nah, di G ini hilang, ya, G, H, begitu juga seterusnya. Semua bisa dibuka. Pastikan di sini kalau memang di dalam yang terhidden ini, yang hidden ini yang tidak ada angkanya ini, ya, ini tidak ada angkanya. Itu tidak ada masalah, ya, semua tidak ada masalah. Nah, tapi di sini hasil akhirnya yang bermasalah. Nah, kita bisa mengkopikan dari misalnya dari bawahnya yang normal, ya, ini bisa di copy kemudian Ctrl V. Nah, ini di sini akan otomatis memperbaiki, ya, itu. Ini kemudian kita cek semua, kita pastikan bahwa tidak ada yang bermasalah, ya, tidak ada yang rusak. Nah, kalau ini memang kosong, ya, karena tidak memang di sini untuk dua hal ini, kualitas dan kuantitas, saya kosongi. Sehingga kalau semua sudah clear, sudah baik, berarti semua sudah tidak ada masalah. Dan di sini kita akan mendapatkan hasilnya, ya, ini hasilnya. Setelah sheet 3 selesai, kita ke sheet 4, dan sebenarnya di sheet 3 itu SKP kita sudah selesai untuk mengerjakan, karena di sheet 4 ini adalah yang mengisi atasan langsung. Jadi di sini yang sasaran kinerja pegawai SKP ini dari sheet sebelumnya, penilaian ini, ya, yang bawah nilainya kita bisa lihat nilainya. Nah, ini 93,3. Kemudian yang untuk perilaku kerja pegawai inilah ini yang diisi atasan langsung. Nah, jika ingin Bapak Ibu ingin mencoba, bisa coba diisi dari SKP yang sebelumnya, Januari sampai Juni, ya. Dan ini akan otomatis menilai. Kemudian langsung ke sheet 5, laporan dokumen. Laporan dokumen ini dipastikan pertama bahwa nama yang dinilai ini sudah benar, terus nilai penilai, ya, pejabat penilai ini juga benar, dan atasan pejabat penilai ini juga sudah benar. Kalau sudah benar, kita sudah nggak usah merubah apapun di sini, karena ini sudah otomatis. Kemudian selanjutnya ke sheet 6 SKP PP46. Nah, ini adalah SKP yang kita isi bulan Januari sampai Juni. Nah, jadi di sini kita bisa isikan dari penilaian SKP
tersebut, periode pertama itu berapa sasaran kinerjanya, kemudian berapa nilai perilaku yang di bawah ini. Nah, ini otomatis akan menilai. Dan kemudian ini kedua SKP ini yang dari PP 30 sama PP 46 ini akan langsung diintegrasikan, sehingga pengisian kita sudah rampung dan kita bisa memprint. Dan perlu dipastikan bahwa tanggal-tanggal ini sesuai dengan yang disarankan, dan tanggalnya disesuaikan dengan pejabatnya, disesuaikan dengan tanggal dan tahunnya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.